terakhir dari kami, AKB ini, adaptasi kebiasaan baru, itu bertahap. Jadi masyarakat jangan euforia bahwa pada saat AKB nanti diumumkan di 15 daerah tadi oleh Bupati Wali Kota, terus euforia, tidak boleh. Karena akan dilakukan bertahap. Apa itu tahapnya? Tahap pertama adalah rumah ibadah. Ya. Jadi rumah ibadah di zona yang sudah biru, itu per 1 Juni itu dipersilahkan tapi dengan 50% kapasitas. Jadi kalau ibadahnya tadinya 100 orang per sholat jamaah, sekarang mohon maaf hanya 50 dulu. Nanti 50 berikut di ronde kedua, fatwanya kira-kira begitu. Nah kemudian di AKB berikutnya adalah ekonomi. Ekonomi mana yang didahulukan? Hasil kajian dari ilmuwan di Jawa Barat, ekonomi yang didahulukan adalah ekonomi yang resiko kecil tapi impact ekonominya besar. Apa itu? Hasil kajian mengatakan yang resiko kecil dampaknya besar adalah industri. Maka tahap 1 pembukaan ekonomi di daerah-daerah yang sudah boleh diizinkan adalah industri dan perkantoran, di mana orang hilir mudiknya sama saja orang-orang itu, jadi lebih terkontrol. Maka tahap ketiganya baru retail, shopping mall, dan yang jual beli yang sifatnya hilir mudik, orang keluar masuknya silih berganti dan seterusnya. Nah nanti kepada toko-toko retail atau mall yang diizinkan, 1 wajib menyiapkan surat pernyataan bahwa kami memahami peraturan protokol kesehatan di AKB ini, kan begitu ya. Kalau kami melanggar, kami siap disanksi, dan kami menitipkan 1 orang sebagai gugus tugas di toko itu. Jadi nanti kalau ada polisi merazia, dia akan nanya mana surat pernyataan dan siapa yang jadi gugus tugas di sebuah mall ini yang mengatur menjadi manajer penanganan COVID di mallnya dan seterusnya. Nah ini pola-pola ini akan dilakukan. Jadi artinya tidak gurung-gusuh, tidak buru-buru, bertahap, tetap waspada, termasuk misalkan Pak pariwisata bagaimana di zona yang biru. Kalau di zona kuning tutup, kalau di zona biru boleh buka tapi individual turis. Jadi wisatawan yang datang sendiri, dia hiking, jadi wisata keluarga belum boleh dulu di tahap 1. Pak bagaimana dengan urusan pendidikan, pesantren, sekolah? Khusus untuk sekolah, itu belum boleh sama sekali walaupun sudah zona biru, karena kami akan meneliti lebih mendalam, karena jumlahnya jutaan, ini anak-anak harus paling utama, kita utamakan keselamatannya. Jadi dari pentahapan AKB ini, sekolah itu mungkin terakhir. Sampai kami betul-betul yakin tidak ada ancaman luar biasa, baru wacana sekolah kembali itu mungkin di terakhir, tidak di sekarang. Saya kira itu, kemudian kami akan melakukan pengetatan pengawasan, kami akan merilis ambulan-ambulan yang di dalamnya ada alat rapid test. Jadi di 60% wilayah yang AKB akan hadir mobil-mobil ambulan yang nanti member-member ke toko, ke mall, ke kerumunan kan, untuk melakukan tes. Inilah cara kami memastikan apakah yang namanya AKB ini jangan sampai menghilangkan kewaspadaan. Nah berita baiknya di Jawa Barat bulan depan produk-produk testingnya bisa buatan Jawa Barat, tidak perlu impor lagi. Jadi PCR produksi Bio Farma sudah tersedia, alat rapid test yang berkualitas buatan ITB Unpad juga sudah tersedia walaupun terbatas. Dan jangan kaget kalau nanti angka-angkanya ternyata kurang baik, maka kami akan melakukan PSBB pengetatan lagi. Jadi saya bilang tadi kepada wali kota bupati, jangan senang dulu ya. Kalau tidak waspada, kalau tidak bertahap, tiba-tiba biru ke kuning, kuning ke merah kan begitu ya. Maka dijaga perbatasan, dijaga kedisiplinan dan lain-lain. Dan terakhir dari saya, kepada yang sudah siap di tanggal 1 Juni hari Senin silahkan, kepada yang belum siap jangan dipaksakan mengikuti kesiapan sosial politik di wilayah masing-masing. Dan polisi sesuai arahan Pak Jokowi, Presiden, akan mengawal selama 14 hari AKB ini, adaptasi kebiasaan baru. Ada 21.000 yang petugas
17.000 dari kepolisian, dan sekitar 4.000 dari TNI yang akan mengawal. Beliau-beliau sudah menyiapkan gugus tugas. Jadi selama AKB di 60% wilayah Jawa Barat, jangan kaget nanti ada polisi TNI di dalam mal, kira-kira gitu ya. TNI Polri nempel di acara sosial atau di acara ibadah, semata-mata ingin memastikan 3 hal, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu terlaksana. Jepang itu berhasil kasusnya turun karena pakai masker, menurut ilmiahnya. Nomor satunya bukan cuci tangan, tapi ternyata pakai masker yang paling berhasil menurunkan. Korea Selatan juga sama dan lain sebagainya. Saya kira mudah-mudahan semua ini sudah bisa kami jawab bahwa 60% memulai new normal, AKB, 40% melanjutkan PSBB parsial dengan 2 waktu, Bodebek 4 Juni, 7 lainnya di tanggal 12 Juni. Mudah-mudahan informasi ini clear, kami proporsional, berdasarkan keilmiahan, kami tetap waspada, dan kami tetap bertahap, dan kami himbau sekali lagi, warga untuk perlahan-lahan tidak melakukan euforia itu, titip kepada Pak Kapolda, jangan sampai ada warga yang salah menafsirkan apa yang kami niatkan ini, sehingga ada tindakan-tindakan yang merusak kemajuan gugus tugas Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan COVID.